Selamat malam Bu Herlina, selamat malam semuanya. Kami dari Kelompok 7, sekarang kami akan mempresentasikan PT Chandra Asri Pasifik Tbk. Jadi pertama-tama, PT Chandra Asri Tbk adalah perusahaan energi kimia dan infrastruktur yang terkemuka di Asia Tenggara. Setelah rebranding lalu pada tahun 2024, perusahaan sudah memperluas bisnis di luar petrokimia dan berkomitmen pada efisiensi energi serta berkelanjutan. Itu bab 2 ada landasan teori. Itu tipe laporan keuangan. Laporan keuangan tuh terdiri dari 5 jenis utama. Yang pertama laporan posisi keuangan, yang kedua laporan laba rugi, ketiga laporan arus kas, yang keempat laporan perubahan ekuitas, dan kelima catatan atas laporan keuangan. Semua laporan ini harus memenuhi prinsip relevansi, keandalan, dan keterbandingan agar informasi yang disajikan benar-benar berguna bagi pengguna. Nah, IFRS itu apa sih? IFRS itu International Financial Reporting Standard. Itu dia pendekatannya menggunakan principle base, fokus pada substansi ekonomi. Sedangkan US GAAP itu adalah generally accepted accounting principle. Itu standar pelaporan Amerika Serikat menggunakan rules base. Berikut ini saya akan menjelaskan perbedaan secara singkat IFRS dan US GAAP. Pertama dari sisi statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Perbedaan utama pada cara penilaian dan pengakuan asetnya. IFRS itu tidak memperbolehkan metode LIFO di dalam penilaian persediaannya, sedangkan GAAP itu dia masih memperbolehkannya. Yang kedua itu pengukuran aset tetap. IFRS memperbolehkan revaluasi nilai aset agar mencerminkan kondisi ekonomi terkini, sedangkan GAAP hanya menggunakan model biaya historis. Selanjutnya pada penurunan nilai aset, IFRS memperbolehkan pembalikan jika nilai aset meningkat kembali, tapi GAAP tidak. Terakhir pada liabilitas non finansial, IFRS lebih fleksibel dalam mengakui provisi terhadap mengakui provisinya, sementara GAAP lebih ketat dan hanya mengakui saat kewajiban sudah pasti. Kedua itu laporan laba rugi atau income statement. Perbedaan utama terletak pada pengakuan pendapatan. IFRS mengakui pendapatan ketika kendali berpindah ke pelanggan, sedangkan GAAP berdasarkan perpindahan risiko dan manfaat. Kemudian untuk penurunan nilai aset, IFRS memperbolehkan membalikan nilai jika aset membaik, sedangkan GAAP itu melarangnya. Nah, itu nextnya ada provisi dan kewajiban lingkungan. Itu IFRS mencatat lebih awal dan lebih rinci dibanding GAAP. Sehingga IFRS itu cenderung lebih rendah di awal periodenya saldonya, labanya. Nah, terakhir penyusutan aset, IFRS mewajibkan penyusutan tiap komponen aset secara terpisah, sementara GAAP memperlakukannya aset itu sebagai satu kesatuan. Ketiga ini ada laporan perubahan ekuitas. Itu IFRS mewajibkan penyajian perubahan setiap komponen ekuitas secara rinci termasuk cadangan dan OCI. Sementara GAAP memperbolehkan penyajian yang dia tuh menggunakan penyajian yang lebih ringkas. Selanjutnya itu ada laporan arus kas atau statement of cash flow. Itu perbedaan utama antara IFRS dan GAAP terletak pada klasifikasi bunga dan dividennya. Di IFRS klasifikasi lebih fleksibel, bunga dan dividen bisa dimasukkan ke aktivitas operasi, investasi, atau pendapatan. Sedangkan GAAP itu lebih kaku, di mana bunga dan dividen yang diterima catat sebagai aktivitas operasi dan yang dibayarkan sebagai aktivitas pendanaan. Selain itu, IFRS memperbolehkan dua metode penyajian arus kas, yaitu metode secara langsung dan tidak langsung. Sedangkan GAAP hanya memperbolehkan metodenya tuh secara tidak langsung saja. Dan terakhir untuk pajak penghasilan, IFRS bisa menempatkan di aktivitas operasi investasi atau pendanaan sesuai konteks, dengan GAAP hanya mengakui di aktivitas operasinya saja. Yang terakhir, ini ada bahas bagian catatan atas laporan keuangan. Itu pada bagian ini IFRS menekankan penggunaan yang lebih naratif dan detail, terutama terkait kebijakan penting, estimasi, serta sumber ketidakpastian. Sementara GAAP lebih bersifat preskriptif, fokus pada risiko yang material atau angka yang kuantitatif saja. Nah, selain itu IFRS juga mewajibkan penggunaan hubungan dengan pihak berelasi baik untuk transaksi yang material maupun non material, sedangkan GAAP penggunaan ini lebih terbatas hanya pada transaksi yang dianggap material saja. Bab 3 akan membahas terkait analisis penerapan kebijakan akuntansi TPIA pada pos-pos akuntansi yang terdapat perbedaan antara IFRS dan GAAP yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu 5 tipe laporan keuangan utama. Yang pertama adalah terkait persediaan. Seperti yang telah kita ketahui, IFRS tidak memperbolehkan LIFO, sementara GAAP memperbolehkan LIFO. Pada laporan tahunan 2024, kita mengetahui bahwa siklus industri petrokimia ini bersifat dinamis, yang berarti baik harga produk jadi maupun harga bahan baku seperti nafta dan olefin ini mengalami fluktuasi yang signifikan akibat dorongan internasional, kurva permintaan dan penawaran,
dan harga minyak di dunia. Sesuai CALK perusahaan ini menganut ketentuan persediaan sesuai PSAK 202. Selanjutnya, di CALK juga disertakan bahwa perusahaan menganut lower cost net realizable value saat mengukur persediaan. Hal ini juga sesuai dengan PSAK 202. Di sini, persediaan itu menggunakan metode rata-rata tertimbang. Mengapa metode tersebut efektif? Karena metode tersebut membantu untuk menjaga kestabilan nilai persediaan dan beban pokok pendapatan selama tahun berjalan, karena dia memeratakan nilai beli bahan baku selama 1 tahun. Oleh karena itu, pelaporan keuangan dapat bersifat lebih andal dan lebih bersifat stabil. Dapat dilihat pada laporan keuangan bahwa tahun 2023 hingga 2024, nilai persediaan perusahaan ini cenderung relatif stabil dan tidak mengalami fluktuasi yang tinggi. Selain itu, dapat dilihat bahwa inventory turnover perusahaan pada tahun 2023 adalah sebesar 5,49 yang menurun menjadi 4,18 pada tahun 2024. Meskipun penurunan ini menunjukkan bahwa terdapat perubahan dalam tingkat aktivitas operasional, hal ini justru menegaskan semakin relevannya penggunaan metode rata-rata tertimbang, karena metode ini dapat menghasilkan nilai persediaan dan beban pokok penjualan yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan metode FIFO dan LIFO jika menggunakan GAAP. Yang kedua adalah terkait pengukuran kelas aset tertentu. Baik IFRS maupun GAAP sama-sama mewajibkan perusahaan untuk melakukan pencatatan awal pembelian aset sesuai dengan biaya historis maupun nilai perolehan. Tetapi IFRS memberikan kebebasan bagi perusahaan untuk memilih antara melanjutkan pengakuan aset dengan model biaya maupun model revaluasi, sementara GAAP hanya memperbolehkan model biaya. Namun, pada footnote tahun 2024, TPIA ini mengungkap bahwa mereka menggunakan model biaya untuk mencatat aset tetap mereka. Hal ini didukung oleh di bagian laporan tahunan perusahaan yang mengatakan bahwa siklus industri petrokimia bersifat dinamis. Mengapa hal ini relevan? Karena dengan adanya fluktuasi permintaan terhadap produk, terdapat perubahan terhadap kapasitas produksi nilai aset yang dapat kemudian mengubah atau menyebabkan nilai aset tetap untuk berfluktuasi. Dengan menggunakan model biaya, fluktuasi terhadap nilai aset ini tidak akan tercermin dalam laporan laba rugi yang dapat menyebabkan volatilitas maupun fluktuasi yang sangat besar baik pada laba bersih maupun nilai aset tetap di neraca. Selain itu, di laporan tahunan terdapat juga struktur aset perusahaan yang dapat kita lihat ada terdiri dari tangki perantara, dermaga, dan sebagainya. Aset-aset tersebut bersifat spesifik dan aset tersebut juga bersifat custom built sehingga tidak ada pasar aktif terkait aset tersebut dan sulit sekali untuk menentukan nilai pasar atas aset tersebut sehingga revaluasi model ini dapat dianggap tidak cocok untuk konteks TPIA. Selain itu, revaluasi aset tetap itu diatur pada PMK 191 di Indonesia, di mana selisih lebih antara revaluasi dan nilai buku akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 10%. Tidak hanya itu, perusahaan juga harus membayar biaya tambahan terkait biaya penilaian profesional, biaya audit, dan biaya kepatuhan lainnya, sehingga tidak dianggap efisien secara biaya. Terakhir, di laporan tahunan perusahaan juga diungkap bahwa perusahaan melakukan turnaround maintenance atau TAM setiap 4 tahun, sehingga nilai aset itu cenderung terjaga akibat pemeliharaan preventif dan prediktif. Perlu diketahui bahwa meskipun perusahaan menganut model biaya, umumnya dapat timbul kebingungan karena di laporan terdapat istilah fair value. Perlu ditekankan bahwa fair value pada laporan ini adalah terkait perlakuan akuntansi untuk transaksi kombinasi bisnis seperti merger, takeover, acquisition, dan sebagainya, sehingga tidak ada relasi dengan model revaluasi. Selanjutnya adalah terkait penurunan nilai aset. Setelah kita ketahui bahwa IFRS dan GAAP sama-sama memperbolehkan penurunan nilai aset, tetapi GAAP tidak membolehkan pembalikan atas pemulihan penurunan nilai aset, sementara hal tersebut diperbolehkan di IFRS. Dari footnote perusahaan dapat dilihat bahwa perusahaan ini menggunakan PSAK 236 untuk ketentuan penurunan nilai aset perusahaan. Ditambahkan juga di footnote bahwa tidak terdapat penurunan nilai aset terhadap aset tetap dan juga aset tidak berwujud TPIA tahun 2024. Hal ini didukung oleh turnaround maintenance yang sudah dijelaskan tadi yang bantu untuk mempertahankan nilai aset. Meskipun demikian, terdapat fluktuasi biaya bahan baku seperti yang sudah dijelaskan juga yang menyebabkan nilai persediaan untuk mencatat penurunan nilai aset. Hal tersebut terbukti di catatan atas laporan keuangan yang mengatakan bahwa perusahaan ini mencatat kerugian sebesar 1.690.000 USD. Selain itu, perusahaan juga mencatat pembalikan atas penurunan nilai persediaan sebesar 3.068.000 USD. Yang berarti hal ini cukup beneficial bagi TPIA karena persediaan perusahaan itu bersifat fluktuatif dan dengan adanya pembalikan, nilai persediaan yang dilapor dapat mencerminkan nilai ekonomis pada periode tersebut.
Selanjutnya adalah pengukuran liabilitas non-finansial tertentu. Seperti yang telah kita ketahui, IFRS dan GAAP memiliki perbedaan akan definisi istilah probable, di mana IFRS memiliki ambang yang lebih rendah sehingga cenderung untuk mencatat biaya provisi yang lebih besar pada awal periode dibandingkan GAAP. Pada laporan keuangan perusahaan dapat dilihat bahwa perusahaan mendefinisikan istilah probable sebagai berkemungkinan besar atau more likely than not, yaitu sesuai dengan definisi istilah probable pada IFRS. Pada neraca perusahaan juga dapat dilihat bahwa perusahaan berhasil mengakui beberapa kategori provisi material yang memenuhi syarat istilah probable. Antara lain adalah provisi atas pajak karbon dan estimasi biaya pembongkaran aset tetap dan provisi lainnya. Penggunaan ambang yang lebih rendah oleh TPIA terkait pengakuan provisi ini cenderung relevan karena menunjukkan bahwa perusahaan secara inisiatif melaporkan secara transparan dampak aktivitas operasi terhadap lingkungan. Hal tersebut juga dibuktikan pada laporan tahunan yang menunjukkan bahwa perusahaan ini berkomitmen akan praktik bisnis yang berkelanjutan dan memperoleh berbagai penghargaan terkait aktivitas pelestarian lingkungan. Hal ini dapat dikaitkan juga dengan laporan laba rugi. Karena perusahaan mencatat provisi, maka perusahaan juga harus membiayakan provisi tersebut pada laporan laba rugi. Meskipun terkait pembongkaran muat dikatakan bahwa jumlah dan waktu penyelesaian provisi ini tidak pasti pada footnote perusahaan, pajak karbon ini dicantumkan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan bahwa direncanakan untuk dilunasi pada tahun 2026, sehingga muncul sebuah present obligation. Oleh karena itu, seharusnya provisi atas pajak karbon ini sudah dibebankan pada laporan laba rugi perusahaan tahun 2024. Meskipun demikian, perusahaan itu tidak menjelaskan klasifikasi provisi tersebut pada laporan laba rugi sebagai beban operasional ataupun beban lainnya. Padahal kewajiban tersebut itu sudah termasuk present obligation. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa meskipun perusahaan ini sudah melakukan pengakuan provisi sesuai IFRS dan PSAK, informasi yang ada pada catatan laporan keuangan itu belum cukup untuk menilai dampak provisi karbon terhadap kinerja laba tahun berjalan, dan terdapat keterbatasan pengungkapan terutama terkait provisi dan dampaknya pada laporan laba rugi. Selanjutnya adalah pengakuan pendapatan. IFRS mengizinkan pengakuan pendapatan secara bertahap maupun pada suatu titik tertentu, sementara umumnya GAAP hanya mengizinkan pengakuan pendapatan pada satu titik tertentu saja. Sementara di footnote perusahaan dikatakan bahwa penjualan perusahaan ini diakui pada satu titik tertentu. Meskipun demikian, catatan laporan keuangan perusahaan itu belum menjelaskan secara rinci terkait waktu pengalihan kendali, apakah saat FOB shipping point ataupun FOB destination. Selain itu, rincian kontrak jangka panjang juga belum ditemukan pengungkapan pada CALK perusahaan. Sehingga walaupun adopsi PSAK 72 dan IFRS itu sudah sesuai ketentuan, kelengkapan data pada CALK ini masih belum bersifat maksimal dan mencerminkan kualitatif karakteristik terkait kelengkapan yang memadai. Selanjutnya, pembalikan penurunan nilai aset pada laporan laba rugi. TPIA mencatat pembalikan penyisihan penurunan nilai persediaan sebesar $3.068.000 dan pembentukan penyisihan baru $1.690.000 sehingga berdampak bersih pada laba sebesar $1.378.000. Pembalikan ini meningkatkan laba kotor dan laba bersih karena diakui sebagai pengurangan beban pokok pendapatan, berbeda dengan US GAAP yang melarang pembalikan. IFRS mengizinkannya sehingga mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih realistis. Pembalikan penurunan nilai persediaan menyebabkan perbedaan temporer antara laba komersial dan laba fiskal karena kenaikan nilai persediaan di bawah IFRS tidak diakui secara fiskal. Akibatnya, TPIA mencatat aset pajak tangguhan atas selisih tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan IFRS tidak hanya mempengaruhi laba bersih, tetapi juga pengakuan pajak tangguhan dan jumlah pajak terutang. Meskipun menimbulkan fluktuasi laba dan beban pajak, IFRS memberikan gambaran yang lebih realistis terhadap kondisi ekonomi. Lalu, biaya penyusutan. TPIA menerapkan komponen depreciation sesuai PSAK 16, IAS 16, sehingga setiap komponen aset tetap disusutkan terpisah berdasarkan umur ekonomisnya. Pendekatan ini penting untuk aset petrokimia yang memiliki bagian-bagian dengan masa manfaat berbeda. Contohnya biaya overhaul dikapitalisasi untuk penggantian komponen seperti katalis atau furnace tube. Sementara komponen lama dihentikan pengakuannya dan yang baru disusutkan terpisah seperti 2-10 tahun sehingga nilai aset tersaji lebih akurat dan relevan. Catatan atas laporan keuangan TPIA belum menyajikan rincian spesifik biaya penyusutan per aset dan komponennya, kemungkinan karena kebijakan perusahaan yang membatasi detail informasi publik. Akibatnya, pengungkapan kebijakan penyusutan masih belum sepenuhnya maksimal. Laporan arus kas tentang penerimaan bunga dan dividen.
Menurut PSAK 2 dan IFRS, penerimaan bunga dan dividen dapat diklasifikasi sebagai aktivitas, operasi, maupun investasi sesuai kebijakan perusahaan. Sementara menurut US GAAP, penerimaan wajib diklasifikasi sebagai aktivitas operasi. Dapat dilihat pada laporan arus kas TPIA bahwa perusahaan mengklasifikasi penerimaan bunga sebesar 87.912.000 US dollars dan dividen sebesar 7.313.000 US dollars sebagai aktivitas investasi. Hal tersebut mengindikasi bahwa perusahaan mengadopsi perlakuan akuntansi sesuai PSAK 2 dan IFRS. Apabila klasifikasi disesuaikan dengan GAAP, penerimaan akan dicatat sebagai CFO, sehingga CFO akan meningkat sekitar 95.225.000 US dollars dari 158.995.000 US dollars menjadi 254.220.000 US dollars. Penyesuaian ini secara material memperbaiki CFO margin yang rumusnya kas bersih dari aktivitas operasi dibagi total pendapatan dikali 100% terhadap pendapatan di sekitar 8,91% menjadi 14,24% dan secara langsung menaikkan free cash flow dalam jumlah yang sama. Kemudian, pajak penghasilan. Perbedaan signifikan lainnya pada laporan arus kas TPIA terletak pada klasifikasi pembayaran pajak penghasilan. Sesuai PSAK dan IFRS, pajak dialokasikan ke aktivitas yang menimbulkannya, sehingga pajak dari penjualan aset dilaporkan dalam aktivitas penghasilan sebagai aktivitas operasi. Namun untuk pajak final atas bunga pinjaman sebesar 127.813.000 US dollars, perusahaan melaporkannya sebagai bagian dari biaya keuangan dalam aktivitas pendanaan. Di bawah IFRS, PSAK, pajak atas beban bunga diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan karena timbul dari pinjaman atau instrumen utang. Sedangkan menurut US GAAP, pajak tersebut tetap dilaporkan sebagai aktivitas operasi meskipun bersifat satu kali dan tidak mencerminkan kinerja operasional berkelanjutan. Bagi TPIA, penerapan IFRS membuat arus kas operasi terlihat lebih tinggi dan lebih mencerminkan aktivitas utama perusahaan, sementara di bawah US GAAP nilainya akan lebih rendah. Terakhir ada format penyajian laporan arus kas. TPIA menyusun laporan arus kas konsolidasian dengan metode langsung, sesuai IFRS IAS 7, yang mendorong transparansi melalui penyajian rinci kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Berbeda dengan US GAAP yang umumnya memakai metode tidak langsung. Pendekatan ini memberi gambaran jelas atas sumber dan penggunaan kas, memudahkan analisis likuiditas, efisiensi operasional, serta dampak fluktuasi harga. TPIA menggunakan metode langsung dalam laporan arus kas sesuai dengan IFRS yang memudahkan analisis arus kas aktual dan perhitungan indikator seperti price to cash flow ratio. Hal ini penting bagi industri petrokimia yang padat modal dan fluktuatif akibat harga minyak dan nilai tukar. Metode ini memberi gambaran lebih akurat atas kemampuan menghasilkan kas real dibandingkan metode tidak langsung yang umum di US GAAP yang sering menyamarkan pola kas. Lalu selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas konsolidasian atau Statement of Changes in Equity, di mana kedua metode IFRS dan US GAAP memberikan perbedaan yang cukup signifikan. IFRS memberikan fleksibilitas bagi entitas untuk menampilkan laporan secara lengkap. Sebaliknya, US GAAP cenderung menyajikan laporan perubahan ekuitas secara lebih ringkas, di mana komponen seperti cadangan pengukuran kembali atau sebagian penghasilan komprehensif itu akan diungkapkan melalui catatan tambahan. Pendekatan ini menekankan konsistensi dan kepatuhan regulasi, namun kurang menampilkan detail kontribusi. Selanjutnya ini merupakan Statement of Changes in Equity dari PT Chandra Asri Pacific, di mana dalam gambar ini menunjukkan pergerakan dan komposisi ekuitas dari awal hingga akhir periode tahun 2023 dan 2024. Statement ini memberikan gambaran yang cukup transparan atas perubahan ekuitas PT Chandra Asri Pacific, karena setiap transaksi yang mempengaruhi ekuitas itu bisa dilacak dan dianalisis secara individual. Berikutnya adalah catatan atas laporan keuangan. Secara umum, ketentuan terkait pengungkapan pada CALK dan IFRS dengan US GAAP tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaannya hanya muncul berdasarkan tingkat kelengkapan dan transparansi informasi. Sebagai ilustrasi, di bawah IFRS terdapat penekanan yang lebih besar terhadap pengungkapan kualitatif seperti hubungan pihak berelasi kepada bahkan ketika tidak ada transaksi yang terjadi. Selain itu, IAS 1 juga mewajibkan perusahaan untuk mengungkapkan pertimbangan manajemen dan ketidakpastian estimasi yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan di masa depan. Sebaliknya, US GAAP tidak mewajibkan pengungkapan transaksi dengan pihak berelasi serta pertimbangan manajemen dan ketidakpastian estimasi pada laporan keuangan yang bersifat non-material. Dapat dilihat bahwa TPIA tetap melaporkan kedua pengungkapan kualitatif tersebut sesuai ketentuan. Dengan demikian, pendekatan IFRS yang lebih menekankan pada substansi ekonomi
dan transparansi membuat pelaporan TPIA lebih informatif dan berorientasi pada decision usefulness, sejalan dengan prinsip penyajian wajar yang diatur dalam IA1 dan PSAK 1. Kesimpulannya, PT Chandra Asih Pasifik Tbk ini telah menerapkan kebijakan akuntansi sesuai PSAK yang selaras dengan IFRS. Namun, beberapa pengungkapan dalam CLK masih perlu ditingkatkan khususnya terkait estimasi signifikan, resiko keuangan, serta integrasi aspek ESG ke laporan utama. Penguatan area ini akan meningkatkan kualitas pelaporan dan mendekatkan TPIA pada praktik pelaporan internasional yang lebih komprehensif. Sekian dan terima kasih.